Dari GBI Pejaten Village, tepatnya dari rooftop Mall Pejaten Village. Saya Pendeta Muda Otto Andi Hermawan, Anda menyaksikan Ngobrol Teologi. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu sekalian terkasih, khususnya Bapak Ibu Pendeta Gereja Baptis Indonesia, dimanapun Anda berada, terlebih lagi bagi Anda yang berada di 5 Perwil, ya, Jakarta Pusat, Jakarta Barat, Jakarta Timur, Jakarta Selatan, Jakarta Utara. Kenapa saat ini saya sebut lengkap? Karena saat ini juga cukup lengkap saya katakan. Masih bersama saya, Pendeta Muda Otto Andi Hermawan. Saya bersama dengan hamba Tuhan yang sangat sederhana hatinya, namun pelayanan mereka sangat-sangat luar biasa. Nah, mohon izin untuk saya perkenalan terlebih dahulu dalam obrolan yang kita sebut sebagai ngeteh ya, ngobrol teologi. Ada yang bertanya, Pak Pendeta kenapa sih kok disebut ngeteh gitu loh? Hubungannya apa? Hubungannya adalah karena memang dari GBI Pejaten Village, di tempat inilah kami syuting, di tempat ini juga kami sediakan tehnya. Jadi kalau gitu kita ngeteh dulu sama-sama. Bapak silakan Pak, silakan Pak. Terima kasih. Mohon izin Pak, silakan. Mari ngeteh. Iya, puji Tuhan. Nah, kalau sudah dibuka begini Anda pasti sudah ada yang mengenal. Oh, itu ternyata yang dimaksud. Haleluya. Oke, tapi karena protokol kesehatan kita juga harus kenakan lagi kembali ke laptop ya, kembali ke masker. Baik Bapak Ibu sekalian terkasih. Di sebelah kanan saya beliau adalah Kabid Pembinaan BPD GBDK Jakarta. Beliau pun juga Gembala Sidang GBI Volker. Lokasinya di Jakarta Utara. Beliau adalah Bapak Pendeta Elider Tampu Bolon. Betul ya Pak? Shalom Pak. Salam. Tadi saya baru dapat bocoran Volker itu daerah Jakarta Utara yang terkenal dengan cerita Jin Volker. Jin Volker itu. Si manis jembatan Ancol. Oh gitu Pak ya. Ya puji Tuhan sudah aman Pak ya. Aman. Sudah ada hamba Tuhan di sana aman. Sudah bertobat jinnya. Aduh. Sekarang ini harus kita harus banyak tertawa Pak. Biar hati gembira adalah obat ya, puji Tuhan. Dan di sebelah beliau adalah seorang hamba Tuhan yang juga luar biasa. Kalau Anda pasti mengenal, terutama Anda yang berada di Perwil Jakarta Barat. Ya, beliau Ketua Perwil Jakarta Barat, sekaligus juga Gembala Sidang dari GBI Centro Blessing Center. Betul ya Pak? Blessing Center City, BCC gitu ya. Blessing Center City. Dan beliau adalah Bapak Pendeta Freddy Zakaria. Shalom Pak. Shalom Pandi. Shalom, puji Tuhan. Dan siapa lagi kalau bukan Gembala Sidang di tempat ini. Dan juga Anda pasti sudah mengenal beliau juga sebagai Wakil Ketua 2 BPD GBD Jakarta. Bapak Pendeta maksud saya Bapak Pendeta Sabto Edi. Iya, shalom Pak. Shalom Pak Otnia. Terima kasih loh sudah diizinkan untuk kita ngeteh bareng di sini. Ngeteh beneran sama ngobrol teologi ya sehari-hari ini. Ya tentunya kalau ada yang bicara mengenai kalau kami mau kasih pendapat silakan. Ada kolom live chat di sana, Bapak Ibu bisa sampaikan di sana mengenai apresiasi Bapak Ibu dan juga bahkan mungkin pertanyaan seputar topik yang kami bahas. Karena saat ini kami membahas mengenai topik yang tentu saja topik yang tidak bisa kita hindari. Karena memang Alkitab mengatakan bahwa kita harus menyembah kepada satu Tuhan, ya. Kita tidak bisa dengan dua Tuhan. Setia dengan perkara kecil, setia dengan perkara besar. Nah, hal yang tidak boleh terjadi adalah jangan sampai karena alasan sulit, apalagi pandemi seperti ini, lalu kemudian akhirnya kita sebagai hamba Tuhan, khususnya sebagai para gembala, kebingungan bagaimana cara mengatur dan mengelola keuangan, atau justru kebablasan karena tidak tahu cara mengatur dan mengelola keuangan dengan sesuai kebenaran firman Tuhan. Jadi kalau kita bicara ngobrol teologi, kita bukan bicara mengenai teologisnya saja, tetapi juga secara biblicalnya juga. Penerapan firman Tuhan yang benar-benar bisa menjadi realita dan relevan dengan kehidupan kita sebagai gembala yang bisa kita edukasikan dengan jemaat kita. Hal yang pertama, kalau kita bicara mengenai keuangan, saya mau bertanya kepada Bapak Pendeta Sabto Edi dulu terlebih dahulu. Kalau bicara tentang keuangan, mohon izin maaf, ketika dari dulu sekuler lalu kemudian menjadi gembala, tentu ada perubahan. Ya, apakah perubahan itu juga dipengaruhi dan mempengaruhi pengelolaan keuangan dari yang sekuler menjadi pengelolaan gereja?
Dari pengalaman Anda, silakan tanggapan Anda Pak. Oh, dari sekuler menjadi full timer ya? Ya, dari full timer. Tentunya yang saya rasakan ya, mungkin di sekuler itu dari segi kuantitas tentunya jauh lebih besar pada waktu itu, pada waktu saya full timer. Pada waktu sekuler daripada full timer pada waktu itu. Tetapi ketika menjadi full timer hamba Tuhan, maka kegiatan-kegiatan yang saya lakukan itu menjadi tidak lebih besar pasak daripada tiang. Karena kegiatan tentunya ada di sekitar gereja dan hidup yang terus berusaha menjadi berkat bagi orang lain. Tetapi kalau waktu di sekuler dulu, maaf memang besar, tapi pengeluaran kami juga sangat besar karena memang tuntutan, stressing itu juga tentunya berbeda. Berbeda ketika sudah berpindah menjadi full timer. Kira-kira gitu kalau perbedaan dua hal itu. Oke, baik. Jadi ini akan masuk kepada Bapak Pendeta Freddy Zakaria. Kalau penerapan sebagai seorang hamba Tuhan yang mungkin juga dialami oleh Bapak Ibu Gembala yang memiliki gereja lokasinya itu berdekatan dengan mall, lalu kemudian di area ruko dan marketplace dan lain sebagainya. Dari pengalaman Bapak Freddy sendiri, apakah di masa-masa pandemi sekarang ini keuangan gereja mengalami stagnasi atau justru ada satu cara dari Bapak sendiri untuk bisa Bapak bagi agar keuangan gereja tetap sehat? Baik, begini ya Pak ya. Di masa pandemi ini memang semua pasti mengalami penurunan ya, terutama di keuangan. Tetapi memang kita harus memiliki sebuah strategi bagaimana supaya kita minimal kita bisa bertahan, bahkan kita bisa eksis di dalam mengelola keuangan tersebut. Harusnya memang ada kerjasama sih Pak Andi, antara gembala, jemaat, dan yang paling pertama adalah harus melibatkan Tuhan. Di gereja kami itu bukan banyak pengusahanya, tapi banyak orang yang hanya bekerja saja, hampir 80%. Dengan di masa pandemi seperti ini, mereka itu kasihan juga. Ada yang sampai dipotong gajinya sampai 30%, 50%, bahkan di PHK. Nah, kita kan sebagai gembala juga harus memberikan sebuah solusi untuk mereka. Yang kami lakukan adalah kami memanggil mereka semua dan kami selalu memberikan mereka motivasi bahwa ingat di masa pandemi ini kamu tidak tinggal sendiri, bahwa Tuhan tetap masih berserta dengan kamu dan percaya bahwa Tuhan selalu memberikan talenta. Seperti yang dikatakan di Matius itu 25 ayat 15 kan mengenai talenta. Ada yang 5 talenta, ada yang 2 talenta, ada yang 1 talenta. Jadi kamu harus berserah sama Tuhan dan kamu itu harus minimal, kamu ada potensi apa yang ada di dalam kamu. Ternyata mereka ada yang bisa pintar bikin kue, Pak Andi. Ada yang bisa bikin kue dan ternyata saya bilang kalau memang kamu bisa bikin kue, silakan kamu bikin kue itu dan kamu jual. Dan mereka jual di online. Dan ternyata ketika mereka jual di online itu profitnya lumayan. Ketika mereka mendapatkan profit itu kan jadi gereja juga terbantu. Minimal mereka bisa memberikan persembahan atau persembahan persepuluhan. Karena memang dari gereja sendiri kan dengan dampak pandemi COVID-19 ini memang terus terang ya kita gak bisa pungkiri bahwa persembahan persepuluhan kita turun begitu kan. Betul, bisa karena memang kondisinya juga dialami oleh para jemaat-jemaat kita juga, domba-domba kita. Betul, bisa turun 50%. Jadi ketika mereka kita motivasi seperti itu, ada yang sampai jual keripik, jual siomay. Tapi puji Tuhan akhirnya mereka bisa bertahan dan mereka bisa membantu gereja dan gereja terbantukan juga dengan persembahan-persembahan yang mereka berikan. Seperti itu Pak Andi. Terima kasih Pak Freddy Zakaria. Jadi rupanya dari situasi sekuler kalau kemudian menjadi full timer sebenarnya juga tidak terlalu jauh juga pada saat masa normal. Karena pada saat sekuler pun sekalipun kuantitasnya besar, tapi stressing juga meningkat dan tinggi. Lalu di masa pandemi rupanya sebagai seorang gembala dan hamba Tuhan khususnya yang mengembalaan memang harus memiliki rasa empati.
dengan memberikan arahan, inovasi dan juga motivasi dan juga inspirasi dan dorongan supaya mereka tidak patah arang gitu ya, tidak patah semangat. Walaupun secara kondisi realnya gereja pun juga mengalami kembang kempis, ira seperti itu ya, ngap-ngapan juga, biar begitu ya. Ibaratnya butuh regulator juga gitu ya Pak. Tapi tentunya kalau kita bicara mengenai penggembalaan dan pelayanan tidak akan lepas dari pandangan teologis yang sifatnya berbasis dengan firman Tuhan. Dalam Lukas pasal 16 ayat yang ke-11, kalau jadi jikalau kamu tidak setia dalam hal mammon tidak jujur, siapa yang akan mempercayakan kepadamu harta yang sesungguhnya? Ya, satu sisi hamba Tuhan hartanya adalah domba-domba. Betul ya? Tidak dipungkiri. Tetapi sisi lain, apakah seorang hamba Tuhan juga berhak memiliki satu pandangan yang lain agar penggembalaan itu tetap berjalan begitu. Mengingat keadaan keuangan saat ini memang menerpa segala aspek kehidupan. Silakan Pak Pendeta Elidar, pandangan Anda mengenai hal ini. Iya, terima kasih Pak Otnil, segenap pemirsa, bahkan para pejabat GB DKI Jakarta. Kita semua tahu bahwa uang itu merupakan bagian daripada gereja. Nah, di dalam situasi baik itu pandemik maupun situasi normal, kita sebagai hamba Tuhan harus tetap menjalankan amanat agung. Jadikanlah semua bangsa muridku. Nah, amanat agung ini dapat berjalan tentunya harus dengan keseimbangan. Baik itu sumber daya manusia, demikian juga dengan keuangan. Itu harus berjalan bersama-sama. Yang perlu kita pahami dulu, sebelum kita lanjut, bahwa keuangan di dalam gereja, kita tahu bahwa Gereja Bethel Indonesia adalah yang bersifat otonom, maka keuangan itu pun diatur di dalam tata gereja. Ya. Keuangan gereja otonom itu diatur oleh tata gereja. Nah, sehingga gembala jemaat itu dapat mengelola keuangan itu untuk mengembangkan jemaat yang digembalakan. Sehingga amanat agung itu bisa berjalan dengan baik dalam situasi dan kondisi apapun. Nah ini saya menarik nih, mohon izin Pak. Jadi memang kalau kita jeli dan kita pahami lagi, kita mau baca lagi, saya setuju banget. Karena buku tata gereja itu ibaratnya seperti the second Bible ya buat kita ya. Ibaratnya gitu, buku dua penuntun lah ya. Karena secara lengkap. Dan ini menjelaskan bahwa memang beban itu bukan di pendeta, bukan di Bapak Ibu Gembala sebenarnya. Betul ya Pak? Tapi beban semua. Artinya kalau memang jemaat sudah teredukasi seperti ini, saya yakin dan percaya yang dilakukan oleh Pak Freddy Zakaria adalah salah satu hal yang akan memudahkan jemaat juga untuk bisa mengerti. Bukan Bapak Ibu Gembala, karena kan ada satu pertanyaan ini, kalau lagi pandemi begini, gembalanya kasih makan domba-domba dong. Nah, mohon izin Pak, lanjutkan lagi Pak. Menyambung yang tadi. Jadi pada awal pandemik, saya sebagai gembala itu melihat bagaimana kagetnya jemaat dengan situasi dan kondisi yang semua gereja mengalami. Yang akhirnya apa? Kami merespon untuk mengeluarkan dana diakonia, membantu jemaat yang harus kena PHK. Mohon izin Pak, agak dekat Pak, agak supaya lebih ini. Tadi menarik Pak, Bapak merespon akhirnya mengeluarkan dana diakonia yang seharusnya untuk operasional, alokasikan operasional yang lain, kira-kira seperti itu kan? Iya. Kenapa Bapak berani mengambil langkah tersebut? Apakah itu langkah yang memang hak setiap Bapak Ibu Gembala demi kesejahteraan domba-domba dan gereja secara keseluruhan, atau memang sudah juga diatur ada satu aturan memang itu harus dilakukan? Ya, inilah hati seorang gembala yang tidak bisa melihat bagaimana jemaatnya itu mengalami kesusahan. Karena jemaat saya itu, yang saya layani itu adalah sebagian besar itu buruh pabrik di pelabuhan. Ya. Bagian-bagian mereka itu harus hilang
mereka harus di PHK, dirumahkan. Dan kita merespon itu, kita melihat bagaimana supaya mereka bisa eksis kembali. Nah akhirnya kita menggelontorkan dana, 2 bulan sekali kita bikin program diakonia. Karena kita tidak menyangka kalau COVID ini sampai sekarang tidak selesai-selesai. Yang akhirnya apa? Dalam satu posisi kita melihat kas, wah ini nggak selesai, bagaimana caranya? Nah akhirnya kita mengajarkan kepada jemaat untuk bagaimana meningkatkan sumber daya manusia yang ada dalam diri mereka, memberikan motivasi kepada mereka. Hanya itu solusikan, berikan motivasi, semangat, bagaimana supaya mereka eksis dan mereka bisa menghasilkan sesuatu untuk mencukupi kebutuhan mereka. Seperti yang Pak Jakaria katakan, ya. Ada yang jual babi panggang, macam-macam dilakukan, ya. Nah, akhirnya apa? Setelah kita lakukan seperti itu, ternyata pandemik juga tidak hilang. Nah, tentu kita harus kembali visi kita rubah kembali bagaimana supaya keuangan dengan operasional gereja yang akhirnya bisa berjalan bersama-sama untuk menyampaikan amanat agung ini supaya maksimal, yang akhirnya di dalam situasi pandemik pun kita bisa menuai jiwa-jiwa. Puji Tuhan. Berarti ada 2 poin yang saya dapat. Bagaimana caranya agar keuangan gereja itu tetap eksis di masa khususnya pandemi ini. Yang pertama adalah setiap gembala sepertinya memang harus memberikan motivasi, nggak boleh tinggal diam. Iya. Ya nggak boleh cuma duduk masuk dalam kamar dan berdoa. Betul. Harus ada ruang bicara, ruang konsultasi, dan saya rasa ini sharingnya harus lebih banyak ya. Action. Jadi benar-benar pelayanan counseling service itu benar-benar lebih optimal saat ini. Dan itu adalah hal yang salah satu pilar untuk bisa menjaga agar keuangan gereja tetap eksis. Karena bagaimanapun juga motor yang harus tetap berjalan itu adalah jemaat juga gitu ya, dengan memberikan arahan online dan sebagainya. Bahkan satu langkah berani untuk mengalokasikan hal yang menggelontorkan dana yang pengalokasian itu dialihkan seperti itu ya. Tetapi tidak mengurangi hal yang lain. Kepada Bapak Pendeta Edi Sabto, Anda mohon izin maaf. GBI Pejaten Village, orang tahu betul semuanya, wadi mau Pejaten Village. Everybody knows gitu ya. Ini tempat oke banget nih. Mohon izin Pak, apakah Bapak juga melakukan hal-hal yang dalam tanda kutip berbagi? Ya. Karena kita percaya bahwa ketika kita menabur banyak, kita menuai juga banyak. Tapi tidak mengambil konteks bahwa dengan banyak nabur kita nuai banyak. Seakan-akan secara harfiah seperti itu. Tetapi saya percaya bahwa setiap kita juga diberikan beban dalam hati kita. Mohon izin Pak, yang bisa Bapak sampaikan dari masa pandemi ini, apakah Bapak juga melakukan hal yang sama seperti Pak Alider dan juga melakukan hal yang sama seperti Pak Zakaria, atau juga ada tambahan lain yang Bapak sudah lakukan sampai sekarang? Silakan. Iya, sama ya. Sama. Tentunya hanya berbeda masalah prioritas-prioritas ya. Puji Tuhan kalau tata gereja kita ini sudah memberi contoh atau aturan-aturan contoh untuk pembagian-pembagian keuangan di dalam gereja kita. Sekalipun itu otonomi, hak sepenuhnya mengatur itu ada di tangan gembala. Nah, saya tidak mengira kalau tahun 2020, Maret itu tiba-tiba pandemi. Yang dulunya kita dengar hanya di luar negeri, setelah masuk Depok baru kita semua kaget-kaget. Nah, sehingga kalau di gereja saya ini terbesar adalah biasanya untuk pembangunan. Ya, membangun, jadi setahun sekali biasanya saya merenov atau memperbarui supaya jemaat tidak bosan. Jadi menambah ini, menambah itu dan lain sebagainya. Tapi dalam pandemi itu, jadi dana yang kita alokasikan di pembangunan gereja itu otomatis kita sudah langsung masukkan ke dalam diakonia. Jadi diakonia mula-mula pertama ya langsung ditambahkan itu. Dan sama seperti teman-teman, persoalan yang kita hadapi sebagai gembala itu sama ya, orang yang kehilangan pekerjaan, tidak bisa membayar kos, tiba-tiba orang dari daerah dan di Jakarta sendiri tidak punya saudara, tidak ada penghasilan, itu semua sama. Tetapi itu semua kami lakukan biasanya untuk bagaimana mereka di awal-awal dulu, jadi 6 bulan pertama itu saya lakukan adalah memberi mereka memang paket sembako untuk bertahan 1 minggu ya, kepada pengerja, lalu sopir taksi yang ada di depan yang berbaris itu, dan juga di security. Oh, jadi artinya tidak hanya untuk jemaat, tapi juga Bapak juga
berbagi juga, walaupun tidak semuanya, tetapi paling tidak berbagi juga untuk di luar. Kita prioritaskan ya. Iya. Lalu yang kedua juga adalah pendidikan. Karena kalau di dalam keluarga itu kalau yang bermasalah di bidang ekonomi itu merembetnya kemana-mana. Kepada hubungan harmonis orang tua, kepada anak-anak, sehingga konseling kita banyak sekali bukan hanya masalah ekonomi, tetapi juga masalah keluarga, tetapi sumbernya juga biasanya dari ekonomi juga. Jadi prioritas yang kedua biasanya bukan hanya secara spontan atau menolong sesaat untuk mereka yang betul-betul 6 bulan itu menghadapi, tapi juga anak-anak sekolah. Jadi mereka yang tidak bisa menyelesaikan perguruan, misalkan di masa skripsi, atau mereka yang ingin masuk sekolah dan lain sebagainya, kesulitan, itu biasanya saya adalah prioritas juga yang kedua yang harus kita tolong supaya dalam pendidikan mereka bisa tetap berlangsung. Jadi bahkan saya dorong-dorong mereka, saya kejar kalau mereka masih masa skripsi mereka berhenti gara-gara ekonomi. Biasanya saya kejar sampai harus selesai. Ya, puji Tuhan. Dari pembicaraan kita, walaupun waktu kita terbatas, Bapak Ibu Pendeta yang terkasih, tentunya ada begitu banyak pertanyaan dan juga saran, bahkan mungkin Anda juga yang berbagi pengalaman juga. Anda bisa tulis di kolom live chat kami, atau Anda bisa langsung tulis di WA langsung di 0812 1047 3665. Sekali lagi 0812 1047 3665. Anda bisa tanya langsung kepada Bapak Pendeta Sabto Edi atau Bapak Freddy Zakaria atau Pak Pendeta Elider sebagai pembicara kami, atau juga mungkin hamba Tuhan yang lain sesuai dengan apa yang menjadi gerakan hati Bapak Ibu. Menjelang di akhir sesi pembicaraan kita hari ini, Pak Pendeta Sabto Edi, dari Anda terlebih dahulu. Apakah gereja perlu memiliki tabungan khusus sendiri untuk bisa mengelola keuangan agar keuangan itu tetap sehat? Atau ada cara lain yang harus dilakukan seorang hamba Tuhan yang tentunya ini bisa menjadi nilai edukasi bagi jemaat-jemaat? Menurut Anda silakan. Di tata gereja sudah ada itu pembagian. Jadi sekian persen untuk hamba Tuhan, sekian persen untuk pembangunan, sekian persen untuk itu, dan pembagian-pembagian itu kalau kita jalankan dengan konsisten dalam kondisi seperti ini pun pandemi sangat membantu sekali. Tetapi yang menjadi pesan saya adalah sebetulnya semua masalah ekonomi ini dihadapi oleh semua orang dan semua lapisan dengan respon mereka masing-masing. Tetapi kita sebagai hamba Tuhan, yang penting jangan takut. Karena ketika kita berbagi, kita tetap menggunakan dengan bertanggung jawab, menggunakan dengan rasa tulus dan syukur kepada Tuhan, maka Tuhan itu seringkali memberi hikmat. Jadi pada waktu diakonia kita sudah mulai menipis, maka Tuhan itu bisa kirim. Ya, satu, pengalaman saya dikirim pengusaha yang bisa bekerja sama untuk membantu orang-orang lain. Yang kedua, dalam bentuk mereka memberikan bahan mentah, ya dengan harga yang sangat murah, lalu kami masih tetap bisa berjalan untuk membagikan kepada orang-orang lain. Yang kedua, maka ketika kita melakukan sesuatu, kita menabur sesuatu yang baik, itu juga ada respon dari jemaat. Mereka yang melihat itu juga ingin, pasti kalau anak Tuhan, ingin membantu itu juga memberi. Jadi kami rasanya bidang diakonia, karena kita sudah support dengan bidang pembangunan juga, itu menjadi selalu cukup untuk kita berbagi kepada orang lain. Baik, dari berbagi untuk menjadi edukasi sehingga itu menjadi satu budaya yang saling memberkati. Pak Freddy Zakaria, terakhir, apa yang ingin Anda sampaikan untuk Bapak Ibu Pendeta, hamba Tuhan di Gereja Pentekosta Indonesia, khususnya di Perwil, baik khususnya di Jakarta Barat, untuk menghadapi di masa pandemi yang belum berakhir ini agar keuangan gereja tetap eksis? Silakan Pak. Yang paling pertama adalah sebenarnya kita tetap mengucap syukur saja, dan kita tentu saja kita harus bersabar, karena saya yakin begini kok, ini keyakinan saya ya, itu badai itu pasti berlalu Pak. Amin. Begitu ya. Jadi memang hal yang saya lakukan ya sebagai gembala ya, supaya keuangan gereja tetap eksis juga adalah salah satu yang sederhana begini, kami kan memberikan persembahan kasih untuk tim pemuji, pemusik, orang-orang yang bekerja secara full time, bahkan PK-PK untuk pembicara yang kita undang mereka. Kita fair-fairan saja sama mereka. Dengan kondisi seperti ini, kami potong ya 30% atau 40%, dan mereka mengerti.
Contohnya begini, ini ada hal yang lucu ya. Kalau memangnya misalkan ada pendeta itu teman baik saya bilang gini, kamu saya undang tapi tanpa PK ya bro ya, nggak apa-apa ya. Oh it's okay. Terus tapi gantian ya bro, nanti kalau ente yang diundang juga free juga. Ya sama, nggak apa-apa. Dia bilang, jadi kita kan tolong menolong dan itu kesepakatan kita, itu kan lumayan Pak. Ya, jadi itu juga lebih etis ya Pak. Maksudnya lebih baik terbuka daripada diundang, tiba-tiba tidak ada pemberitahuan, lalu kemudian bahkan tidak ada terima kasih gitu. Ya ini juga banyak terjadi juga gitu loh. Saya yakin dan percaya banyak kejadian juga gitu loh. Karena mungkin juga yang bersangkutan adalah udahlah ngertilah kan lagi pandemi, lagi susah. Tapi tidak semua orang juga, ya kita juga harus mengerti juga bahwa yang diundang pun juga barangkali sudah bersyukur, wah puji Tuhan, sekalipun dipotong 30 bahkan 50% sekalipun, saya rasa tidak ada yang keberatan. Bahkan tidak ada yang diberi pun tidak akan keberatan. Karena apa? Karena kita saling mengerti, yang penting kita terbuka. Nah dari sini saya mengambil ada poin konklusinya bahwa berbagi untuk menabur dan juga saling membantu akan memberikan satu budaya yang menular dan itu baik untuk semua. Nah keterbukaan itu penting bagi sebagai hamba Tuhan agar kita pun tetap saling membantu satu sama lain. Ya yang satu yang mengundang tidak merasa sungkan, yang diundang pun tidak merasa kepahitan, kira-kira seperti itu ya Pak. Karena kan memang kita sama-sama dalam pandemi dan ini adalah realita dalam kehidupan pelayanan hamba Tuhan dalam gerejawi. Sehingga ini juga nilai edukasi juga. Ya, Pak Freddy Zakaria dan Pak Sabto Edi, terima kasih banyak karena waktunya kita terbatas. Nanti mungkin ada WA yang akan masuk kepada Anda dan karena Anda bisa melayani secara khusus. Terakhir, last but not least, Pak Pendeta Elider, silakan Pak, saran dan makan mungkin konklusi yang Anda sampaikan. Ya, saran saya di tengah-tengah situasi pandemik ini, semua kita menghadapi badai, tetapi mari kita tetap memberdayakan jemaat kita. Karena itu adalah aset yang Tuhan percayakan kepada kita. Selama apapun, kita harus memberdayakan mereka. Sehingga ketika kita memberdayakan mereka, mereka merasa yakin, mereka merasa percaya, mereka merasa termotivasi. Dan akhirnya ketika mereka melayani, mereka akan melayani dengan setulus hati. Sekalipun mereka tidak menerima PK. Tuhan berkati. Tuhan berkati, tapi satu pertanyaan dari saya nih, terakhir nih Pak, Bapak-Bapak. Bagaimana kalau ada begini? Bapak Ibu Pendeta GBI mah hidup cuma dari jemaat doang. Silakan Pak, singkat saja. Iya, memang tata gereja mengatur bahwa keuangan gereja itu dari persembahan, dari perpuluhan, dan dari hal-hal yang lainnya sesuai dengan firman Tuhan, itu dikatakan dalam tata gereja. Tetapi kita sebagai gembala harus bisa memanage itu dengan baik karena itu bukan milik kita. Itu adalah milik Tuhan. Jadi kita harus mempertanggungjawabnya ke depan kepada Tuhan. Silakan Pak Freddy Zakaria. Benar Anda kita hidup dari jemaat saja Pak? Di luar dari jemaat kita nggak bisa hidup Pak? Sebenarnya sih kalau dari saya ya Pak ya, kita hidup karena Tuhan ya kan begitu ya. Tapi memang ada juga bantuan juga dari jemaat kan. Kita tidak bisa pungkiri itu, tapi kita percaya beginilah. Kalau kita sebagai hamba Tuhan ya, kita taat, setia ya, terus hidup dalam kebenaran, pokoknya tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, saya percaya itu. Saya setuju. Tuhan pasti Saya pelihara sepakat. kita, apalagi kita Amin. mengangkat tangan kan setiap malam kan, Tuhan Amin. pasti turun Tuhan, tangan. Tuhan turun tangan, baik, luar biasa. Jadi sudah diatur tata gereja, hatinya juga terpaut dekat dengan Tuhan, selalu angkat tangan, Tuhan turun tangan. Dan Pak Sabto Edi ada yang mau ditambahkan? Bagaimana kalau Pak Sabto mah sekarang mah hidup dari jemaat doang, jemaatnya nambah baru tambah kaya, kalau enggak nanti gimana? Enggak, ini tambahan bukan buat Pak Sabto, ada buat semua kita semua, apalagi di masa pandemi. Ini agak sensitif Pak, terakhir saja Pak, silakan Pak. Iya, asal kita melakukan dengan tulus dan benar di hadapan Tuhan ya. Karena motivasi kita ini kan bisa disaksikan lewat perbuatan, lewat perkataan, lewat apapun yang kita lakukan. Sehingga jemaat akan melihat kok. Jadi apakah mereka diberkati atau tidak diberkati dengan penggembalaan yang kita lakukan. Karena memang panggilan Tuhan. Jadi kalau kita ini sudah panggilan Tuhan, jadi saya rasa kita tidak terlalu mempermasalahkan tentang berapa besar, berapa kecil apa yang kita dapat. Karena juga namanya waktu saya full time, itu wawancara saya ditanya loh sama pemimpin saya. Mas, kalau di sini bukan gaji ya, tapi persembahan. Jadi kalau namanya persembahan bisa ada, bisa tidak. Bisa besar, bisa kecil. Dan itu saya rasa sangat benar dan itu harus kita pegang.
Jadi pada waktu kita dipercayakan Tuhan menjadi gembala, maka sudah ada tata gereja yang menuntun, Betul. sudah ada sikap hidup kita yang memang kita serahkan kepada Tuhan. Dan diakhiri, difinalize dengan tetap iman percaya teguh bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaan dalam Kristus Tuhan ya. Bukan dalam bisnis kita atau bisnis orang lain. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Jadi saya percaya jangan ragu dan jangan bosan untuk membaca terus Tata Gereja Bethel Indonesia yang dikeluarkan oleh Badan Pekerja Harian Gereja Bethel Indonesia. Lalu kemudian juga ada buku Sikap Teologis Gereja Bethel Indonesia dan juga buku Pengajaran Dasar. Saya rasa ini ada 3 buku yang memang harus ada dalam setiap langkah pelayanan kita. Terima kasih untuk Pak Sabto Edi. Pak, satu lagi yang sangat penting. Boleh Pak. Karena pada waktu kita kecil mungkin kita bisa seperti apa yang kita katakan. Tetapi ketika kita mendapat tanggung jawab yang besar, kadangkala kita berubah. Maka menjadi gembala kita harus tetap mata kita hanya tertuju kepada Tuhan. Betul. Hanya tertuju kepada Tuhan. Betul. Jangan tertipu dengan apapun yang ada di dunia ini, baik itu kenyamanan atau itu penderitaan. Karena semua itu seperti kata Pak Freddy, milik Tuhan. Bisa terjadi dalam hidup kita silih berganti. Betul. Tetapi ketika mata kita tertuju kepada Tuhan, Betul. penyertaan Tuhan itu sempurna. Sempurna, puji Tuhan. Sempurna juga kekudusnya hari ini. Terima kasih Pak Sabto Edi, terima kasih Pak Freddy Zakaria, terima kasih juga Pak Elidar. Salam hangat dan hormat dan berkat berlimpah untuk jemaat-jemaat di tempat Anda menggembalakan. Dan juga salam yang sama untuk Anda semua Bapak Ibu Gembala dan juga hamba Tuhan yang ada di pelosok Gereja Bethel Indonesia di mana Anda berada, khususnya di 5 wilayah Jakarta. Saya dan beserta 3 hamba Tuhan bersama-sama dengan saya ini, saya belajar banyak dengan beliau-beliau. Saya bersyukur saya masih diberi kesempatan untuk bisa menjadi host di program ini, dan saya bersyukur kita semua masih dalam payung yang sama, Gereja Bethel Indonesia menuntaskan amanat agung. Tuhan Yesus memberkati. Amin, amin. Demikian obrolan teologi kita, dan saya percaya kita semua semakin diberkati dan diurapi dan dipakai Tuhan demi hormat kemuliaannya. Dari GBI Pejaten Village, terima kasih banyak. Sampai jumpa di pembicaraan berikutnya.